Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 121, Peringkat. Pertarungan dimulai, tetapi baik Sumin maupun lawannya tidak ingin membuka serangan pertama. Keduanya tahu bahwa sekali seseorang menyerang orang itu juga akan menunjukkan kelemahan mereka. Tak satu pun dari mereka ingin membiarkan ini terjadi. Sumin tahu bahwa orang ini adalah murid dewa, menjadikannya orang yang tidak boleh diremehkan oleh Sumin. Dia harus menggunakan kekuatan penuhnya jika dia ingin memenangkan pertarungan ini. Namun demikian, karena lawan tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, Sumin bersikap defensif. Dia mengangkat jarinya dan memanggil api merah kecil yang berkedip-kedip di tangannya. Sama seperti bagaimana Sumin menggunakan bila angin sebelumnya, Sumin sekarang menciptakan api demi api yang melayang di udara di sekelilingnya. Bola api ini semuanya berkedip dengan cahaya yang menakjubkan. Melihat kobaran api, banyak siswa menjadi masam karena iri hati dan kepahitan. Semua orang tahu Sumin bisa mengendalikan angin sampai tingkat tertentu, tetapi mereka belum pernah mendengar tentang dia mengendalikan api. Penampilannya yang tiba-tiba menunjukkan bahwa dia tidak hanya dapat merasakan energi unsur di sekitarnya tetapi dia juga memiliki afinitas unsur dengan lebih dari satu unsur. Beberapa peri tercengang bukannya cemburu. Bukan hal yang aneh bagi peri untuk terhubung dengan lebih dari satu elemen, tetapi itu adalah elemen yang berhasil dihubungkan oleh Sumin. Udara sangat kuat, tidak hanya sangat tajam dan merusak, tetapi juga sangat cepat, mampu meningkatkan kecepatan pembudidaya. Api bahkan lebih merusak daripada udara. Di mana udara tajam, api mudah menguap dan meledak, itu bisa menyebabkan jumlah kerusakan yang luar biasa. Kecepatan angin di samping bila angin yang tajam dan ketajaman destruktif ditambah dengan sifat eksplosif api, Sumin dapat menghasilkan banyak kerusakan dalam waktu yang sangat singkat. Sayangnya, dia masih belum mencapai level domain dalam elemen api sehingga dia bisa membuat beberapa bola api, tetapi tidak ada yang sekuat yang mereka bisa. Selain itu, dia bisa mengendalikan sedikit nyala api, tapi dia tidak bisa mengubah daerah sekitarnya menjadi kobaran api. Untungnya, dia melawan elf. Peri tidak mampu mengendalikan elemen, jadi dia tidak bisa mengendalikan api dan mengalahkan bola api kecil Sumin. Berpikir seperti ini, seringai menyeramkan muncul di wajah Sumin saat dia menjentikkan jarinya dan bola api satu demi satu ditembakkan ke serdadu di depannya. Serdadu itu telah memanggil senjata rohnya, sebuah pedang panjang. Meskipun bola api ini sangat mudah dikalahkan, mereka membutuhkan serdadu untuk menggunakan pedangnya untuk menangkisnya. Memang benar Sumin tidak memiliki kendali yang besar atas api. Namun, bola api kecil ini mengandung unsur api. Mereka dipenuhi sampai penuh dengan api yang mudah menguap yang akan meledak saat menyentuh sesuatu. Jika menyentuh kulit peri, luka akan terjadi. Tapi serdadu ini tidak bodoh, dia tahu tentang berbagai tingkat pemahaman elemen. Merasakan panas dari bola api Sumin, dia bisa merasakan bahwa pemuda ini tidak ahli dalam elemen api. Dia tidak bisa membantu tetapi mencibir dengan jijik. Apakah manusia ini berpikir bahwa beberapa bola api yang lemah sudah cukup untuk menyerangnya? Mengangkat pedang panjangnya, dia memblokir setiap bola api, senyum di wajahnya bertambah. Dia merasa semakin nyaman dalam pertarungan. Dia yakin bisa mengalahkan manusia ini dengan mudah, membuatnya terlena. Para pengamat pertandingan merasa ingin membenturkan kepala mereka ke dinding. Meskipun bola api mudah ditangani, ini jelas bukan serangan paling berbahaya yang dimiliki Sumin. Semua orang telah mendengar tentang kontrol elemen anginnya yang luar biasa, tetapi lawannya yang melawannya benar-benar lupa tentang kemampuan Sumin yang lain dan sekarang meremehkannya dengan buruk. Bahkan Sumin terkejut tentang betapa entengnya dia diremehkan. Mengangkat bahu, Sumi mengangkat lengannya dan memanggil 3 bila angin. Namun, bila angin ini saat ini tidak terlihat. Dia tidak menggabungkan mereka bersama tetapi hanya memanggil mereka untuk siap menyerang lawan kapan saja. Sumin tidak berhenti di sini, dia melambaikan tangannya dan lebih banyak lagi bola api merah muncul entah dari mana. Mereka semua menembak ke arah lawannya di depan Sumin. Melihat gempuran bola api, serdadu mencibir ke arah Sumin,
mengangkat pedang besarnya, dia memblokir satu demi satu. Fokus penuhnya adalah pada bola api ini. Sementara dia fokus pada mereka, Su Min dengan santai menggerakkan tangannya. Tiga bilah angin memadat, melesat ke depan dengan kecepatan angin, dan berhenti tepat saat mereka melewati pedang panjang dan mendarat sebagai segitiga di sekitar leher Ranker. Seandainya Su Min tidak menghentikan bilah angin ini, kepala petarung itu akan dipotong bersih dari lehernya. Peri itu berdiri diam. Dia tidak berani bergerak sedikit pun karena dia takut bilah angin akan memotong tenggorokannya. Dia dipenuhi dengan ketidakbahagiaan dan marah pada dirinya sendiri. Sekarang setelah pertempuran usai, dia diingatkan tentang pengendalian angin. Melihat bagaimana Su Min berhasil menutupi bilah angin dalam angin itu sendiri, jelas bahwa Su Min telah mencapai tingkat domain elemen angin. Setiap elf merasa tidak nyaman tentang ini. Setiap embusan angin bisa berubah menjadi bilah angin, penampilannya telah membuat mereka semua khawatir. Bahkan para peri pun merasa tidak nyaman. Su Min tidak menunjukkan banyak kartu tersembunyinya, namun, menunjukkan kemampuannya untuk berurusan dengan serdadu ini sesederhana yang dia lakukan, mereka semua merasakan hawa dingin di punggung mereka. Mayoritas merasa beruntung karena Su Min tidak berada di grup yang sama dengan mereka. Mereka yang berada di kelompok yang sama merasa kurang lega. Meskipun Su Min telah menunjukkan kemampuan domainnya, selama dia tidak memiliki rahasia tersembunyi lagi, maka mereka dapat melawannya. Kemampuan domain menakutkan, tapi dia bukan satu-satunya siswa yang memahami domain, dengan demikian para pejuang lainnya merasa bahwa mereka dapat menanganinya. Meskipun demikian, memikirkan tentang pedang di tangan Su Min dan kemampuan melahap energi, mereka mulai merasa kurang aman. Tak satu pun dari peringkat ini yang pernah melihat pertempuran Su Min sebelumnya. Yang mereka tahu hanyalah dari apa yang mereka dengar dari para pengikut mereka. Mereka fokus untuk menggambarkan pengendalian anginnya dan terlebih lagi pada kemampuan penyerapan yang dia miliki. Para petarung memahami dengan jelas dan menghormati domain angin Su Min, tetapi kemampuan untuk melahap adalah sesuatu yang tidak mereka pahami sehingga mereka sedikit gugup. Mereka berharap serdadu yang dia lawan di pertandingan pertama akan memaksanya untuk mengungkapkan lebih banyak kemampuannya. Namun demikian, pada akhirnya, pertempuran berakhir terlalu sederhana. Meskipun mereka dapat mengetahui dengan pasti bahwa kontrol berada di tingkat domain, mereka telah menebaknya, pada gilirannya, mereka merasa bahwa pertempuran itu adalah kesempatan yang sia-sia. Mereka semua memandang agak masam pada serdadu yang telah dikalahkan. Pertempuran selesai, The Immortal berteriak. Ranker itu tidak menyerah atau kehilangan, tetapi jelas bahwa nyawanya saat ini dalam bahaya. Jika Su Min menyerang dengan siswa malang itu, maka dia akan menjadi lebih pendek. Tidak hanya para pejuang siswa yang merasa tidak nyaman dengan kemenangan mudah yang didapat Su Min, dewa yang mengajar siswa ini juga sangat kecewa. Muridnya telah kehilangan peringkatnya dan sekarang akan dikalahkan oleh siswa biasa di peringkat surgawi di tahun mendatang. Sementara para Ranker tidak senang dan beberapa dewa merasa khawatir di hati mereka, sekelompok kecil dipenuhi dengan kegembiraan untuk Su Min. Salah satunya adalah peri cahaya yang langsung pergi ke sisi Su Min untuk memberi selamat padanya. Bahkan Mu Jianyao tersenyum bahagia saat melihat kemenangan Su Min dari siswa sebelumnya. Muridnya masih belum mempermalukannya. Kamu melakukannya dengan baik. Kamu telah menyembunyikan begitu banyak rahasiamu dengan baik, peri cahaya itu berkata dengan penuh semangat sambil menatap Su Min, kamu akan dapat mengalahkan setidaknya beberapa Ranker lainnya, dan segera kamu akan menembak Ranker tersebut, bagan dan menjadi kekuatan terkemuka sejati di dalam akademi. Melihat kegembiraan di wajah peri cahaya, Su Min tidak bisa menahan tawa kecil. Dia tidak mau menjadi pemimpin di akademi ini. Yang dia inginkan hanyalah meningkatkan kekuatannya dan sebaiknya menjadi cukup kuat untuk melawan keluarga Zhong secepat mungkin. Memikirkan tentang pertempuran yang akan datang ini, niat membunuh mengepul di dalam tubuhnya. Meskipun Su Min mencoba menekannya, dia tidak mampu membunuhnya sepenuhnya. Niat membunuh merembes keluar dari setiap pori tubuhnya. Peri cahaya di samping merasa tidak nyaman ketika dia merasakan niat membunuh yang dingin ini. Dia merasa seolah-olah tubuhnya sedang dilempar ke danau beku, indranya diserang oleh atmosfer dingin. Semua orang yang hadir menyadari niat membunuh ini, tetapi tidak ada yang menindaklanjutinya. Mereka bisa merasakan bahwa Su Min sedang berusaha menekannya sendiri.
Setiap dewa mulai bertanya pada diri sendiri apa yang bisa terjadi pada pemuda ini baginya untuk melepaskan niat membunuh yang begitu ganas. Seorang pria muda seharusnya tidak memiliki dendam yang begitu besar, tetapi di sini semua orang yang hadir sangat memukau. Dia harus berhati-hati, bisik Mujianyao pada dirinya sendiri sambil menatap Sumin di tanah. Sumin masih muda, tapi dia memiliki keinginan untuk membunuh. Jika dia tidak hati-hati, dia akan berakhir melawan setan batinnya, dan melawan setan batin bisa menakutkan, terutama di usianya. Dia mungkin terjebak dalam dirinya setan hati dan tidak bisa pergi lagi. Meskipun Mujianyao menggumamkan kata-kata itu, setiap dewa bisa mendengar apa yang dia katakan. Mereka semua merasa bahwa dia benar. Mereka adalah dewa, dan mereka semua telah melalui pertempuran dengan iblis hati mereka di beberapa titik, tetapi mereka belum pernah mendengar tentang pemuda yang memiliki niat membunuh yang begitu kuat. Sementara yang abadi sibuk berdiskusi dan merenungkan tentang iblis hati dan Sumin, pemuda itu berhasil mengendalikan niat membunuhnya tanpa banyak siswa menyadarinya. Melihat ekspresi peri cahaya yang ketakutan, Sumin tersenyum padanya dan menepuk rambutnya dengan lembut. "Maaf," katanya dengan senyum masam, "terkadang ketika aku memikirkan masa laluku, aku tidak dapat menahan niat membunuhku. Di sana adalah keluarga ini yang harus kubunuh apapun yang terjadi, kapanpun aku memikirkannya, aku tidak dapat mengendalikan diriku sendiri. Aku akan mencoba dan menjaga niat membunuh dalam diriku di masa depan, dan tidak lagi mengganggumu." Merasakan tangan yang dengan lembut membelai rambutnya, wajah peri cahaya menjadi merah. Dia tidak bisa menahan tawa kecil. Banyak elf melihat pemandangan ini dan merasa hati mereka hancur berkeping-keping atau dipenuhi kecemburuan. Peri cahaya adalah peri yang sangat terkenal di akademi. Dia dirayu oleh ranker dan siswa normal. Melihatnya tersipu oleh tangan manusia, semua orang dipenuhi dengan kemarahan dan ingin mencabik-cabiknya sendiri. Bab 122, Pertempuran selanjutnya. Merasakan banyak mata bermusuhan, Sumin tidak bisa berbuat apa-apa selain menggelengkan kepalanya. Dia tidak peduli tentang bagaimana orang lain memandangnya. Peri cahaya adalah seseorang yang dianggap sebagai teman. Jadi dia akan memperlakukannya sebagai satu, bahkan jika ini menyebabkan orang lain tidak senang. "Selamat berjuang. Sepertinya serdadu itu meremehkanmu," kata peri cahaya dengan senyum di bibirnya. Dia tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa dia bangga pada Sumin. Peri cahaya itu tidak jauh lebih tua dari Sumin. Diharapkan bahwa ketika Immortal berikutnya mengizinkan siswa mereka untuk lulus, mereka akan menerimanya. Karena itu, dia sudah menjadi setengah serdadu. Setelah pertarungan ini, yang lainnya agak kehilangan kilau. Pertempurannya sederhana dan lugas, tidak ada dari mereka yang memiliki kegembiraan. Melihat akhir malam telah berakhir, beberapa hari berikutnya berlalu dengan kabur. Sebelum tiba waktunya untuk bagian menarik dari turnamen, sudah waktunya untuk dua pertandingan terakhir dari masing-masing grup untuk mencari semifinalis dan kemudian finalis. Pada titik ini, sekarang hanya ranker yang tersisa. Semua orang tiba lebih awal di pagi hari. Suasana ramai memenuhi akademi. Setiap siswa berbicara satu sama lain, mendiskusikan siapa yang mereka pikir akan memenangkan pertarungan grup, serta siapa yang mereka harapkan untuk menjadi juara turnamen. Meskipun tidak ada yang mengharapkan Sumin mendapat peringkat tinggi, semua orang bersemangat untuk melihat trik apa yang dia miliki. Berpikir secara logis, Sumin adalah orang yang pernah menjadi murid dewa untuk waktu yang paling singkat. Akibatnya, orang tidak menyangka dia bisa melakukan banyak perlawanan, tapi tidak ada yang tahu persis bagaimana dia bertarung. Tidak ada yang melihatnya habis-habisan. Untuk beberapa alasan, beberapa siswa yang pernah melihatnya di lapangan sparring mendapat kesan bahwa dia mungkin bisa melakukan perlawanan yang berani. Orang-orang yang telah dipukuli olehnya dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah orang-orang yang menyalahkan segalanya atas kekalahan mereka dan benar-benar percaya bahwa Sumin tidak lebih dari umpan meriam, orang yang mudah dikalahkan. Kelompok lain yakin bahwa Sumin, yang telah mengalahkan mereka, benar-benar ahli penyamaran, dia akan mampu mendominasi pertempuran. Pertarungan sebelumnya melawan ranker secara khusus membuat mereka merasa seperti ini. Melihat Sumin dengan mudah mengaturnya, mereka memiliki ekspektasi tinggi yang tak terduga sekarang. Sumin tidak menyadari refleksi dua kelompok siswa tentang dirinya. Ketika menyangkut dia dan kemampuan bertarungnya,
dia tidak peduli. Ketika Sumin mencapai lapangan tanding, matanya menjelajahi banyak siswa sebelum mereka mendarat di sosok mungil peri cahaya dan dengan senyum di mulutnya, dia bergerak ke arahnya. Dia merasakan persahabatan dengan peri cahaya ini. Dia sedikit mirip dengan saudara perempuannya yang sudah meninggal, dan dia tidak bisa tidak ingin menjadi temannya, tetapi tidak ada perasaan romantis dalam tatapan yang tertuju padanya. Di dalam hatinya, hanya ada satu wanita yang akan dia cintai, dan itu adalah Yong Meilin, juru lelang muda dari kota Richu yang dengan sabar menunggu kepulangannya. Memikirkan Yong Meilin, hati Sumin menjadi hangat, dan senyum paling lembut muncul di bibirnya, senyuman yang membuat semua orang yang memandangnya terpana. Hati para peri mulai berdenyut kaget. Bahkan peri cahaya, yang telah memperhatikan Sumin, tidak dapat mempertahankan sikap acuh tak acuhnya, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya sebelum dia terkejut ketika dia menyadari bahwa jantungnya telah berdetak kencang. Datang dan tarik undianmu sehingga kita tahu siapa yang akan melawan siapa hari ini, kata dewa. 4 ahli yang tersisa dari kelompok itu dengan sopan bergerak seperti yang diperintahkan dan menarik undian mereka. Sumin bukan yang pertama bertempur tapi yang kedua. Sekarang dia bisa menyaksikan yang lain bertarung. Dalam benaknya, dia telah memutuskan bahwa dia akan melawan pemenang pertempuran ini besok, jadi mengetahui seperti apa pertarungan itu bisa sangat membantunya. Melihat mata terfokus Sumin, peri cahaya tersenyum sedikit karena dia merasa sangat istimewa berada di samping pemuda yang telah menjungkir balikkan akademi ini. Meskipun dia sedikit ekstrim dan mengejutkannya berkali-kali, peri cahaya merasa ada sesuatu yang istimewa tentang dirinya. Dia telah membuatnya takut dengan niat membunuhnya dan mengejutkannya dengan kemampuan untuk mengendalikan energi spiritual dan afinitas unsur dan belum lagi kemampuannya melahap yang belum ada yang tahu secara konkret. Pertempuran dimulai. Seorang elf dan peri sedang bertarung satu sama lain. Peri itu berperingkat lebih tinggi daripada peri tahun sebelumnya, tetapi peringkat mereka agak dekat satu sama lain. Peri itu yakin dengan sedikit keberuntungan dia bisa menang kali ini. Api panas yang menghanguskan langsung terbakar entah dari mana karena peri telah mendapatkan level domain dari elemen api. Peri itu menggunakan pedang roh untuk terus membelah api menjadi bara api kecil, energi spiritual mengambang di mana-mana. Energi spiritual ini menutupi elf itu seperti perisai yang melindunginya dari bara api yang ditembakkan ke arahnya. Pedang itu tidak hanya melindunginya dari api, tetapi juga menyerang pada saat yang sama, menusuk dan menebas ke arah peri yang menggunakan perisai yang terbuat dari api untuk melindungi dirinya sendiri. Kekuatan kedua pihak yang bertarung jelas sama karena tidak ada yang berhasil menang. Keduanya menghabiskan energi mereka, satu di perisai api dan serangan api konstan, yang lain dengan pedang roh dan serangan dan perisai energi spiritualnya. Melihat pertarungan itu, Su Min agak bosan. Meskipun dia harus waspada terhadap kedua peringkat, dia juga yakin bahwa jika mereka tidak menunjukkan kekuatan lebih dari ini, maka dia akan mampu mengalahkan mereka. Namun, yang dia lawan hari ini, tidak sesederhana dikelola seperti dua ahli pertempuran ini. Tahun lalu dia menduduki peringkat keempat di peringkat surgawi. Kali ini sepertinya dia bahkan lebih kuat. Tidak ada ahli yang memiliki bimbingan dari seorang dewa yang terikat untuk meningkat selama rentang waktu 1 tahun. Su Min, meskipun tertarik pada pertempuran di depannya, berkali-kali lebih tertarik pada pertarungan yang akan dia lawan nanti, dia hampir gemetar karena kegembiraan. Terakhir kali dia habis-habisan adalah selama peringkat lembah abadi di mana dia bertarung dengan 100 ahli sekaligus. Dia terpaksa menggunakan sikap mengamuknya, dan setiap helai energi terakhirnya telah digunakan untuk membunuh lawan-lawannya. Perkelahian yang dialami Su Min sebelumnya adalah pertarungan hidup dan mati. Itu adalah pertarungan di mana seseorang akan kehilangan nyawanya hanya dengan sedikit kesalahan. Jika ada yang kalah, ada yang beruntung jika akhirnya lumpuh. Su Min sudah terbiasa berkelahi seperti itu. Ketika dia melihat turnamen ini, dia tidak bisa menahan perasaan bahwa itu sedikit sia-sia. Tetap saja, dia ingin menang dan untuk menang dia akan memberikan segalanya. Meskipun turnamen tidak memiliki pertarungan hidup dan mati, dia kemungkinan besar akan berusaha sekuat tenaga jika dia ingin menang. Saat sedang memikirkan pertarungannya, Su Min menyadari bahwa pertarungan yang sedang berlangsung telah berakhir. Peri memiliki keunggulan lebih besar dibandingkan peri.
Meskipun dia bisa mengendalikan energi spiritualnya dan menggunakannya seperti peri menggunakan apinya, dia menggunakan lebih sedikit energinya untuk mengendalikan api karena api ini diciptakan oleh energi di dunia yang mengelilinginya. Peri itu kehabisan energi spiritual, dan dia tidak bisa bertahan lagi. Kerugiannya sangat mirip dengan tahun sebelumnya. Meskipun dia merasa pahit, dia hanya bisa mengatupkan giginya dan menerimanya. Level mereka terlalu mirip, dan peri mendapat keuntungan dari rasnya. Peri adalah yang paling sulit untuk dihadapi karena mereka tidak memiliki banyak energi internal tetapi bergantung pada elemen yang mengelilinginya. Begitu dia melihat lawannya kehabisan energi, senyum kelelahan muncul di bibirnya. Dia menghabiskan energinya untuk mengendalikan api yang melayang di udara, mengompresnya menjadi bola api eksplosif yang akhirnya berhasil menghilangkan sedikit pun energi spiritual yang tersisa. Pemenangnya adalah peri Inferno, kata sang hakim sembarangan. Daerah sekitarnya berubah menjadi kerumunan yang keras dan berisik. Meskipun pertarungan telah menjadi pertempuran udara antara dua ahli yang berperingkat sama, ini adalah peringkat akademi, kebanggaan semua siswa dan tampilan kekuatan mereka telah membuat mereka tercengang. Peri tidak menggunakan energi dalam sebanyak mereka menggunakan afinitas unsur untuk menyerang. Mereka menggunakan afinitas unsur, dan unsur-unsur di dunia sekitarnya menjawab panggilan mereka. Dia hanya mampu menyalurkan energi unsur melalui tubuhnya untuk jangka waktu tertentu sebelum dia juga harus menyerah. Dengan mendorong batas kemampuannya, dia seharusnya bisa mengendalikannya untuk waktu yang lebih lama, tapi itu akan melukai tubuhnya sebagai balasannya. Meskipun seseorang hanya dapat mengontrol energi untuk waktu tertentu, ini adalah waktu yang agak lama dibandingkan dengan bagaimana para ahli lain mampu mengendalikan energi mereka. Berpikir seperti ini, Su Min sedikit tersenyum. Dia mengendalikan energi internal seperti Qi dan energi spiritual, tetapi dia juga memiliki kemampuan untuk mengendalikan afinitas unsur dan pedangnya memungkinkan dia untuk melahap lebih banyak energi dan membuatnya menjadi miliknya. Su Min memiliki begitu banyak trik di lengan bajunya sehingga dia sepenuhnya percaya pada dirinya sendiri. Dia akan bisa menjadi peringkat tertinggi di peringkat surgawi sebelum dia bisa maju dan mengunjungi pagoda darah sekali lagi. Setelah mengunjungi pagoda darah untuk kedua kalinya, Su Min sepenuhnya percaya bahwa dia akan mampu menghadapi keluarga Zhong. Dia segera mencapai tujuannya. Darah mendidih di dalam tubuh Su Min saat dia memikirkan tentang keluarga Zhong. Matanya bersinar dengan keinginan untuk bertarung. Dia mendengar dewa di atas panggung berseru, pertempuran selanjutnya akan dimulai, pertempuran kedua dalam kelompok ini akan dimulai. Mengepalkan tangannya, Su Min menarik napas dalam-dalam dan memaksa rasa haus darah di dalam dirinya turun sedikit. Dia terkekeh saat dia bergerak menuju panggung dan berdiri di atasnya. Orang yang dia lawan adalah elf yang menduduki peringkat keempat tahun lalu. Matanya dipenuhi dengan permusuhan. Melihat orang ini, Su Min langsung bisa melihat bahwa matanya bukanlah orang yang mau melakukan pertempuran persahabatan. Mata ini menunjukkan haus darah yang sangat familiar bagi Su Min. Mata pejuang itu menunjukkan kebencian yang telah dia lihat berkali-kali sebelumnya. Dengan mendengus, dia langsung mengerti bahwa ahli di depannya ini tidak akan bersikap lunak padanya. Dia tidak akan meremehkannya. Dia akan melakukan yang terbaik untuk mempermalukan dan mudah-mudahan melumpuhkannya. Setelah melihat ekspresi ini di wajah lawannya, bibir Su Min melengkung ke atas, dan dia tidak lagi menekan niat membunuh di tubuhnya. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.